Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu 13 setelah Trinitatis 25 Agustus 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Kuat di Dalam Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Demikian hukum Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Perkuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bila kau tetap dekat
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Kita membacanya secara responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyatakan ingatan kepada mereka dari Engkau. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Mamang Inang. Sejenak marilah kita mendengarkan warta kita di minggu ini, minggu 13 setelah Trinitatis 25 Agustus 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, berita anak lahir. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Ibtu Karisma Fajar Angkasa Putra Pasaribu STR SIK, Ibu Agnes Cynthia Borusinambela SE, alamat Perum Citralen Crystal Garden A2 11 Sektor Arengka Indah, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat tambah, minggu hari ini 25 Agustus 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru keluarga Bapak Helman Joni Samusir, Ibu Raya Nauli Boro Harahap beserta 2 orang putra pindah dari gereja HKBP Minas Resort Judika, alamat sekarang Jalan Swadaya, Gang Swadaya 2, nomor 10, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Suara Koinonia, pelayanan. Pada minggu hari ini 25 Agustus 2024, Pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Jalan Segar dalam rangka Pareheon Ama. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada minggu hari ini 25 Agustus 2024, kita mengumpulkan sokongan untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana huria melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Guru sekolah minggu, mulai minggu hari ini 25 Agustus 2024, guru sekolah minggu Ibu Agatha Pratiwi Borumunte yang selama ini melayani di sekolah minggu Padang Bulan tidak melayani lagi karena mengikuti keluarga. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Rapat Panitia Pesta Gotilon, Pareheon Naposo Bulung, dan Pesta Tahun Okumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Senin 26 Agustus 2024, diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon, Pareheon Naposo Bulung, dan Pesta Tahun Okumene Inklusif bertempat di Konsistori. Masuk pukul 19 WIB, diharapkan kehadiran seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Kebaktian Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru mengadakan kebaktian bulanan bertempat di HKBP Pekanbaru masuk pukul 14 WIB. Setelah selesai kebaktian dilanjutkan dengan perlombaan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Antara lain, lomba estafet memindahkan sarung peserta 6 orang per huria. Lomba estafet memindahkan karet gelang peserta 6 orang per huria. Lomba estafet memindahkan air peserta 6 orang per huria. Lomba estafet balon peserta 6 orang per huria. Lomba makan kerupuk peserta 2 orang per huria. Seksi lansia pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Senam osteoporosis dimulai pukul 07 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah. Baptisan kudus. Pada hari Minggu 1 September 2024 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Marguru atau belajar baptisan kudus pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 bertempat di gereja mulai pukul 16 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari sektor masing-masing. Sokongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu 1 September 2024 kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 akan diadakan pertemuan pelajar CD tahun ajaran 2024
2025 beserta orang tua dan pelayanan penuh waktu masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Pada hari Minggu ini 01 September 2024 dimulai belajar CD masuk pukul 14 WIB bertempat di gedung Exode. Wisata rohani pada hari Jumat sampai Minggu 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024 Hubungan Korina pada hari Kamis akan mengadakan wisata rohani ke Padang dan kunjungan gereja ke HKBP Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Belfro Masrius Sinaga, Sintua D. Boru Simajunta, SPD, Sintua NSL Boru Marpong Escape. Tuhan memberkati dalam perjalanan hingga pulang ke Pekanbaru. Bunga altar yang merangkai bunga altar untuk bulan September dari sektor Labu Baru Timur. Suara Diakonia, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 25 sampai 30 Agustus 2024. Baca dan renungan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 2. Dana prestasi. Persyaratan menerima dana prestasi anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, untuk tingkat SD kelas 1 sampai 6, SMP kelas 7 sampai 9, SMK atau SMK sederajat kelas 10 sampai 12, ranking 1, ranking 2, ranking 3 pada semester genap berdasarkan surat keterangan atau sertifikat atau piagam dari sekolah masing-masing dan dilampirkan fotokopi rapor yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sintua Sektor. 2. Untuk tingkat perguruan tinggi D3 dan S1 dengan transkrip nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK kurang lebih 3,6 semester genap dilampirkan fotokopi dan dilegalisir dan ditandatangani oleh Sintua Sektor. Bantuan dana pendidikan untuk anggota jemaat tingkat SMA atau SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu atau cukup memprihatinkan dapat melampirkan fotokopi rapor dan berdasarkan pengajuan Sintua Sektor dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim Diakonia atau seksi pendidikan. Batas akhir penerimaan berkas hari ini Minggu 25 Agustus pukul 10 WIB. Pengumuman penerimaan dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 1 September 2024. Penyerahan hadiah dana prestasi atau bantuan pendidikan tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. Untuk informasi silakan menghubungi seksi pendidikan yang telah tertera nama dan nomor teleponnya. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Engkau yang memberi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakannya bagi kita, demikian bunyinya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musuh terbesar manusia, musuh terbesar bagi orang yang percaya hingga pada zaman ini bukanlah manusia. Tetapi siapa? Iblis. Musuh manusia, musuh orang percaya hingga pada zaman sekarang ini bukanlah manusia, tetapi iblis. Sesungguhnya manusia dengan manusia tidak pernah bermusuhan. Tetapi karena kuasa iblis yang semakin merajalela, kuasa iblis yang semakin berkembang di dalam hati, di dalam pemikiran manusia, maka manusia itu pun tumbuh kebencian. Maka manusia itu pun tumbuh kesesakan. Maka manusia itu pun tumbuh kebencian, keserakahan, perbantahan dalam hidupnya. Dan semuanya itu permusuhan
terjadi dikarenakan manifestasi dosa yang diakibatkan oleh iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hingga zaman ini kuasa iblis itu berkembang luar biasa. Hingga zaman ini luar biasa iblis itu menghancurkan, luar biasa iblis itu menyesatkan, luar biasa iblis itu membinasakan dan melihat perbantahan di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini. Yang seharusnya kita manusia hidup di dalam kasih Tuhan. Tabiring maju manginang. Najaguan si polisi memakai segala momen. Kita lihat. Luar biasa iblis memakai caranya, memakai strateginya untuk menghancurkan orang percaya. Kalau kita lihat dari masa ke masa, kita lihat dari hari ke hari, ternyata sungguh hebat cara, sungguh hebat strategi yang dipakai. Dibuat iblis untuk menghancurkan kita. Kalau kita melihat strategi iblis, kejahatan yang terjadi di mana-mana. Bahkan melihat, kita bisa melihat hal-hal yang terjadi pada perkembangan zaman saat ini. Dengan kejahatan strategi iblis yang terjadi. Banyak rumah tangga yang hancur, tingkat perceraian yang semakin meningkat. Tingkat pembunuhan yang semakin tinggi di mana-mana terjadi. Tingkat korupsi yang semakin meningkat. Semua kita lihat Bapak Ibu sekalian, semakin meningkat kejahatan. Berarti kalau kita melihat lam hebat do si polisi. Lam hebat do si polisi yang menginang. Bahkan iblis tidak mau kalah. Dia tidak mau ketinggalan dengan perkembangan zaman saat ini. Iblis tidak mau. Dan bahkan hati-hati kita, Bapak Ibu sekalian. Iblis tidak mau kalah menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan dalam perkembangan saat ini. Mana tidak? Hati-hatilah kita. Dan inilah yang diberitahukan, diingatkan dalam nats khotbah kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Paulus memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Paulus di sini mengingatkan kepada jemaat Efesus pada saat itu, yang mana dia di dalam penjara, yang mana dia pada saat itu terborgol tangannya. Dan kita tahu penjara pada zaman Paulus pada saat itu tidak seperti penjara yang ada pada kita saat ini. Penjara tempat Paulus pada saat itu merupakan penjara yang sangat ketat, kecil, ruangan yang sangat terbatas dengan gedung fisiknya. Tetapi dengan semangat imannya, Paulus di sini mau mencoba merefleksikan imannya dan memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat Efesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Efesus pada saat itu adalah yang pertama, mereka terpengaruh dengan budaya. Mereka pada saat itu terpengaruh dengan agama yang berkembang di kota itu dengan adanya penyembahan berhala. Ilah-ilah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi pada jemaat Efesus pada saat itu, adanya penguasa pada saat itu yang terus menekan, yang terus menindas, dan yang terus memberikan pekerjaan yang tidak layak. Mereka tidak membebaskan, mereka tidak memberi keleluasan kepada orang di Efesus, khususnya jemaat Efesus yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Dan itulah melalui nasihat Paulus kepada jemaat itu
agar mereka kuat di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-10 dalam pasal 30, pasal 6 ini. Mari kita membaca 2 ya. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Mengapa Paulus menasehatkan jemaat Efesus untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Karena memang Paulus tahu, karena memang Paulus pada saat itu banyak tahu dengan ancaman yang datang kepada jemaat pada saat itu. Yang membuat para jemaat, membuat mereka bisa berpaling dari Tuhan. Membuat mereka goyah iman mereka dan tidak bertahan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus datang. Paulus memberikan dan menasehatkan jemaat pada saat itu agar tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap jemaat harus membekali diri mereka masing-masing dengan persenjataan dari Allah. Itu yang diingatkan agar tidak berpaling dari Tuhan. Jadi melalui firman ini, kitab ini mau mengingatkan tidak hanya orang di Efesus pada saat itu, tetapi juga kita yang hidup saat ini. Bahwa tidak bisa penderitaan, tidak bisa kesulitan yang kita hadapi itu Bapak Ibu sekalian, menghambat kita untuk terus berkarya, untuk terus memberitakan firman Tuhan. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Paulus saat itu. Walaupun dia di dalam penjara, tetapi dia mau merefleksikan imannya, mengingatkan jemaat Efesus pada saat itu agar kuat di dalam iman mereka ketika menghadapi pergumulan dan kesusahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi tidak menghambati kita untuk memberitakan kabar baik dalam hidup kita. Jadi jangan ada alasan kita karena penderitaan yang kita hadapi, karena kesulitan yang kita hadapi, menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan untuk kita. Apakah kita pernah mengalami pergumulan hidup? Apakah kita pernah mengalami kesusahan, kesulitan hidup? Pasti pernah. Tidak ada kita yang tidak pernah. Semua pasti kita pernah bergumul, betul? Semua kita pasti menghadapi masalah. Semua pasti kita pernah mengalami sesuatu hal yang sulit dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak memandang umur, tidak memandang status. Baik tua, baik muda, baik laki-laki, perempuan, baik orang yang bonafit, manang nahapit, petau. Semua kita mengalami kesulitan hidup. Baik orang yang baik, baik orang yang tidak baik, atau orang yang pura-pura baik sekalipun, pasti pernah menghadapi yang namanya kesulitan dan penderitaan. Karena itu, jangan ada yang menganggap enteng tentang penderitaan. Jangan ada yang menganggap enteng dengan kesulitan yang kita hadapi. Tetapi apapun yang ada dalam kehidupan kita, haruslah benar-benar, haruslah kita kelola, haruslah kita tata dengan baik, agar kita juga ditunjukkan jalan keluar oleh Tuhan. Amin. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa kuat kalau hanya dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa kuat tanpa ada Tuhan. Tapi kita kuat karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan.
Kita mampu melakukan, kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu semua karena Tuhan. Artinya di situ dasar dari kekuatan kita itu adalah Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau lengah kita, kalau khawatir kita, kalau takut kita, semakin hari kita akan semakin tersesat. Oleh karena itu bagaimanakah cara jemaat Efesus pada saat itu? Hidup sebagai anak terang. Bagaimanakah jemaat Efesus pada saat itu mempersenjatakan diri mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Agar mereka tetap mempertahankan iman mereka dalam perjalanan hidup mereka. Melalui firman ini, Paulus menyampaikan beberapa hal. Paulus mengingatkan dan memberikan tips bagaimana menghadapi dan bagaimana melawan godaan iblis agar kita dapat kemenangan. Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa orang yang percaya dalam menghadapi strategi si iblis, kita diajak untuk bersandar kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi strategi si iblis, kita diingatkan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 19, firman Tuhan dikatakan, supaya engkau bersandar kepada Tuhan. Marhapusan maho tu Jehovah. Artinya di situ Bapak Ibu sekalian, agar kita manusia jangan pernah berpengharapan, jangan pernah bersandar pada dunia ini. Jangan kita mau diiming-imingi dunia ini, tetapi hanya kepada Tuhanlah tempat kita bersandar. Amin. Ya, sama seperti lagu Ina Maria tadi, ya Nang ya. Jangan khawatir, janganlah takut, sebab Tuhan sayang kepadamu. Itu yang mau diingatkan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, pasti dia tidak akan pernah meragukan kualitas imannya. Tetapi kalau orang yang hanya berpaut, orang yang hanya berpengharapan dengan kenikmatan duniawi, maka kesulitan hidup yang harus dialami. Yang kedua yang diingatkan Paulus kepada jemaat Efesus, bagaimana menghadapi strategi si iblis. Yang kedua di ayat yang ke-14. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikat pinggang kebenaran ini adalah tempat menggantung semua keperluan tentara di dalam berperang. Mari kita lihat. Tentara ketika berperang memakai ikat pinggang untuk menggantungkan keperluannya. Tetapi bagi kita orang percaya, berikat pinggang kebenaran berarti kita harus menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhanlah selalu melindungimu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, bagaimana strategi kita manusia percaya untuk menghadapi iblis. Ayat 14 juga dikatakan, berbaju jirahkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam peperangan, baju jirah ini berguna untuk melindungi organ tubuh yang sangat vital. Baju jirah ini berguna untuk melindungi agar tubuh yang sangat vital, jantung, paru-paru dalam kehidupan para tentara pada saat itu. Tetapi kita juga diingatkan sebagai orang percaya, berbaju jirahkan iman.
dalam kehidupan orang percaya, ini merupakan baju kita untuk pertahanan, untuk menopang, menjadi penguat bagi kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan yang kita alami. Ini yang diingatkan bagi kita setiap orang percaya. Selanjutnya yang ketiga di ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, pakailah senjata Tuhan dengan berkasutkan kerelaan dan ketaatan. Kasut di dalam nats ini, di dalam ayat ini merupakan sepatu yang mana digunakan para tentara saat berperang untuk dapat menerobos segala tantangan dan hambatan. Tapi sebagai kita orang percaya, kasut yang kita pakai adalah bagaimana kita agar bisa taat di dalam Tuhan. Orang yang mengenal penderitaannya lah, dia orang yang tahu menghadapi masalahnya. Untuk itu pintar-pintarlah kita mengidentifikasi apa yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-16 dikatakan perisai iman. Ini jugalah merupakan senjata Tuhan yang diberikan kepada kita orang percaya untuk menangkis segala serangan. Agar kita dapat mempermudah, agar kita juga mampu Bapak Ibu sekalian menghadapi masalah dengan segala serangan-serangan yang ada pada kita. Yang kelima kita bisa melihat di ayat yang ke-17. Dikatakan di situ dengan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan yang dimaksud di ayat 17 ini adalah topi. Topi yang digunakan tentara perang pada saat itu ketika mereka menghadapi peperangan. Ketopong itu digunakan untuk melindungi kepala tentara pada saat itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, ketopong keselamatan yang Tuhan berikan, senjata Tuhan yang diberikan bagi kita, itu merupakan salib Kristus. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, salib Kristus, dari salib Kristus kita akan memperoleh keselamatan. Menjadi pengikut Kristus harus pikul salib. Walaupun banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi, tetapi pasti Tuhan akan memberikan keselamatan bagi setiap kita umatnya. Asalkan kita mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Selanjutnya alat yang diberikan Tuhan, peperangan untuk kita di ayat 17, pedang roh. Pedang roh yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Pedang roh yang dimaksud di sini adalah alat bagaimana pada saat tentara berperang saat itu bisa melawan. Mereka memakai pedang roh. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga diberikan pedang roh ketika kita menghadapi strategi si iblis dalam hidup kita. Bagaimana kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang ampuh memberikan kekuatan pada kita. Amin. Ya. Mari kita pakai pedang roh di dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita hadapi, firman Tuhanlah yang ampuh memberikan jawaban-jawaban bagi masalah setiap kita. Yang berikut, ternyata kita juga diingatkan Bapak Ibu sekalian, melalui senjata perlengkapan rohani dari Tuhan. Hal yang paling penting diingatkan, agar kita selalu berkomunikasi, agar kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat pada saat itu, jemaat Efesus, ternyata mereka sebelum berperang, mereka juga berdoa kepada Tuhan. Artinya di situ bahwa dari sekian senjata yang dipakai,
Ternyata senjata yang paling luar biasa adalah doa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang dipakai orang percaya pada saat itu. Senjata yang luar biasa untuk mengalahkan iblis. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah perlengkapan rohani yang Tuhan berikan pada jemaat Efesus pada saat itu. Dan juga bagi kita yang hidup pada saat ini. Mari pakailah senjata rohani yang daripada Tuhan dengan baik. Agar kita mampu menghadapi kesulitan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang juga mengingatkan kita agar kita terus hidup di dalam Tuhan, agar kita terus kuat di dalam iman. Seorang bapak yang bernama Pak Tumbur, dia menjenguk sahabatnya di rumah sakit yang sedang sakit. Dia sudah terus bolak-balik masuk rumah sakit. Dia sudah terus diperiksa, dicek oleh dokter dan seluruh perawat, dan bahkan dokter pun dan perawat sudah memberikan obat yang terbaik. Jadi datanglah keluarga yang sakit ini. Karena sudah dipengaruhi oleh iblis hati dan pikirannya. Lalu dia mengatakan seperti ini. Sudah lama keluarga saya ini sakit. Tetapi tidak ada perubahan, tidak ada perkembangannya sampai saat ini. Kalau saya melihat, marilah kita ajak supaya berobat alternatif. Lalu terkejutlah Pak Tumbur dan mengatakan, bagaimana perobatan alternatif ini? Lalu dijawablah, mari kita ajak temanmu ini untuk berobat, kita akan pergi ke orang pintar. Karena hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh iblis, mereka membawa sahabatnya ini untuk berobat ke tempat alternatif, ke orang pintar atau datu. Lalu pendek cerita, mereka langsung membawa temannya ini berobat ke datu atau orang pintar di kampung. Jadi setelah mereka berangkat, bertemulah dengan orang pintar tersebut, bertemulah dengan datu tersebut untuk diobati. Dan setelah diobati, apa hasilnya Bapak Ibu sekalian? Sama saja, tongdo songoni, guarnape datuate, ya, dang tutu. Banyak dari kita seperti itu Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya pengikut Kristus. Selalu berdoa memohon kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya akan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sakit yang tak kunjung sembuh, sakit bertahun-tahun, sampai mau dikuasai tipu muslihat iblis, sehingga mereka lebih mengiyakan, memilih nikmat duniawi ini. Dan melalui cerita itu Bapak Ibu sekalian, yang mau kita petik, yang mau kita lihat, dan yang mau diingatkan bagi kita, sungguh luar biasa kerja iblis menghasut iman kepercayaan kita. Itulah cara iblis yang merusak iman kita. Segala cara dilakukan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak hati-hati, berjaga-jaga, si iblis dapat merusak iman kita. Oleh karena itu melalui firman ini Bapak Ibu sekalian, kuatlah di dalam Tuhan.
sebagai minggu topik kita pada hari ini, kuat di dalam Tuhan. Untuk itu perjalanan hidup kita masih panjang. Perjuangan iman kita, Bapak Ibu sekalian, masih besar. Kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, perlu kita jalani dan hadapi. Untuk itu tetaplah bertahan, kuatlah di dalam Tuhan. Jika kita percaya Tuhan bersama kita, Tuhan menguatkan kita, tidak ada alasan sebagai kita orang percaya untuk menyerah. Amin. Karena kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang memampukan kita menjadi pemenang. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, kuatlah kita di dalam Tuhan dengan sabar menderita, dengan melakukan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan kita di dunia ini. Seperti lagu rohani yang sering kita dengar mungkin, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita hadapi pada saat ini, kesulitan hidup baik di bidang apapun, percayalah hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaanmu dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, hantar tibakan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kesehatan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan juga firman-Mu Tuhan, untuk hari ini, biarlah kami dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk menghadapi berbagai pergumulan. Dan kami boleh memenangkan setiap pergumulan dan pertarungan iman kami. Kami percaya Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kuasa-Mu yang dari surga, kami akan dimampukan untuk melewatinya. Dan di dalam perlengkapan daripada-Mu, kami dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan kami yang datang dari dalam diri maupun di luar diri kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, biarlah Tuhan yang selalu memampukan, biarlah Tuhan yang selalu menguatkan seluruh jemaat-Mu. Agar kami juga Tuhan memakai berkat-berkat-Mu dengan baik. Sehingga di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam hidup kami, nama-Mu kami permuliakan. Berkati Tuhan, mampukan seluruh jemaat Tuhan yang akan kembali beraktivitas bekerja dalam 1 minggu ke depan. Biarlah dengan penuh sukacita, kedamaian, damai sejahtera yang daripada Tuhan, seluruh jemaat-Mu dapat melakukan pekerjaan, melakukan kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu. Berkati, mampukan juga Tuhan saudara-saudari kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dalam kehidupannya,
Biarlah kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan menyertai mereka. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan sejati bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang berjuang untuk melawan sakit mereka, yang berjuang untuk sembuh. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kuatkan mereka Tuhan untuk melawan rasa sakit yang ada di tubuh mereka. Dan ingatkan mereka agar terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Agar terus percaya hanya kepada Tuhan. Karena bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami, untuk seluruh keluarga kami, untuk seluruh orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setiamu yang selalu menyertai senantiasa. Seluruh program-program yang ada di gerejamu ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati seluruh pelayan dan seluruh jemaat-Mu. Bergandengan tangan berusaha untuk melakukan yang terbaik, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.